Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Jaka Wisnu. Saya salah seorang pegawai di Dinas Perdagangan Kabupaten Oki. Dan kebetulan hari ini saya ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menjadi widyosara pada kegiatan pelatihan peraturan terkait juru timbang dan praktek pengamatan UTTP. Dalam acara kali ini, bukannya saya mau menggurui bapak-bapak dan ibu sekalian, tapi kini kita sharing aja bapak ibu sekalian. Tujuan pertemuan kita kali ini adalah untuk lebih mengenal apa itu juru timbang, timbangan apa yang menjadi kewenangan kita, serta kita belajar mengenal cap tanda tera di pada timbangan. Pokok-pokok bahasan kita nanti adalah Permendak nomor 51 tahun 2019 yang mengatur tentang juru timbang, yang berisikan tentang landasan-landasan kita bekerja sebagai juru timbang. Serta kita akan belajar tentang tanda tera. Baik bapak-bapak ibu sekalian, sebelum kita mengupas tuntas tentang juru timbang, apakah bapak ibu sekalian telah mengenal metodologi? Apakah bapak ibu juga sekalian telah mengenal cap tanda tera? Oke, kalau begitu metodologi adalah ilmu pengukuran, sedangkan metrologi adalah metodologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Oke. Di masyarakat sering kata metodologi itu dikaitkan dengan cuaca, padahal itu bukan metodologi. Metodologi kalau di kita metodologi itu timbangan, alat ukur, sedangkan meteorologi adalah cuaca. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tidak luput pula kita bersentuhan dengan metodologi, seperti kita berbelanja di pasar, mengisi BBM di SPBU, dan di belanja online juga kita mengenal metodologi, seperti menetapkan ongkos kirim. Berapa ongkos kirimnya dengan berat sekian. Untuk ini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah telah mengerti tentang metodologi? Oke, baik. Baik, kalau sudah mengerti, kita akan lanjutkan tentang juru timbang. Juru timbang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 2 tahun 2020 merupakan pegawai atau petugas pengelola pasar, pelaku usaha, dan atau pegawai instansi pemerintah yang memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan dan pengamatan UTTP. Untuk dapat ditunjuk sebagai juru timbang, juru takar timbang, ialah pegawai atau petugas pada pengelola pasar, pelaku usaha, atau pegawai instansi pemerintah. Oke, Yud. Jadi mengapa kami memilih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk dididik dan dilatih sebagai juru timbang? Karena kami yakin dan percaya bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itulah lebih mengenal karakter para pedagang di pasar ini melebihi kami semua. Karena bapak-bapak, ibu sekalian mungkin tiap harinya menagih karcis atau menagih retribusi. Adapun tupoksi juru timbang dalam melaksanakan pengamatan adalah mencatat jenis, jumlah pengguna UTTP, melakukan pemeriksaan UTTP secara berkala, memberikan penjelasan informasi tentang UTTP kepada pengguna UTTP, melakukan pengukuran ulang barang yang sudah dibeli oleh pedagang, mengelola fasilitas alat ukur, atau memperbaiki UTTP. Itu apabila bapak-bapak, ibu-ibu sekalian telah mempunyai sertifikat kompetensi reparasi UTTP. Oke. Ruang lingkup
pengamatan juru timbang, di UTTP-nya ada 5 jenis. UTTP timbangan pegas, timbangan bobot insur, dacing, timbang elektronik, dan raca. Nah, untuk kegiatan tera ulang, mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekalian telah pernah mendengarnya. Ya, tera ulang adalah satu kegiatan di mana satu kegiatan satu kegiatan dalam hal menandai tanda tera sah atau batal yang berlaku untuk memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh penera atau pegawai berhak yang telah dilakukan pengujian. Tanda tera itu dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP yang telah diuji oleh pegawai berhak. Next. Untuk tanda tera berlakunya 1 tahun 11 bulan. Jadi seandainya kita melakukan penempelan tanda tera di bulan Januari 2020, berarti masa berlakunya sampai dengan di 30 November 2021. Nah, untuk posisi tanda tera itu di tiap timbangan berbeda-beda, seperti timbangan dacing atau timbangan pegas atau timbangan yang lain-lainnya itu posisinya berbeda. Nah, oke, lanjut. Kita baik sampai di sini. Saya rasa bapak-bapak ibu-ibu sekalian telah mengerti apa yang dimaksud dengan metodologi. Nah, jika bapak-bapak ibu sekalian ingin bertanya atau belum begitu memahami, silakan untuk bertanya. Saya beri kesempatan untuk bapak ibu sekalian bertanya. Baik Pak, saya akan bertanya. Seandainya apabila dalam pengamatan kita temukan hasil penunjukan melebihi batas kesalahan diizinkan, apa yang harus kita lakukan? Kalau batas kesalahan diizinkan, penunjukannya melebihi batas kesalahan diizinkan, bilang kepada pemilik timbangan bahwa timbangan ini tidak boleh lagi dipakai sebelum dilakukan tera ulang lagi, karena penunjukannya tidak benar, salah, karena melebihi batas kesalahan diizinkan. Oke, itu aja. Lanjut. Baik Pak, satu lagi. Apabila pemilik tidak mau dan menanyakan apa dasar saya melarang untuk memakai timbangan tersebut, sedangkan timbangan ini milik saya, bagaimana Pak? Apa yang mesti saya jawab? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, Ibu. Kita melarangnya bukan tidak berdasar. Kita melarangnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 di pasal 25 huruf E yang berbunyi dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai alat ukur atau menyuruh memakai alat ukur, takar timbang dan kelengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan pasal 12 huruf C undang-undang ini untuk ditera ulang. Bagaimana Bu jawaban saya? Oke ya, puas ya? Puas. Oke, selanjutnya saya akan membagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian menjadi 2 kelompok dalam praktikum pengamatan timbangan bukan otomatis ini. Selamat melaksanakan pengamatan. Jangan lupa untuk dicatat hasil pengamatannya. Dan apabila ada hal yang belum dimengerti, silakan ditanya kepada saya atau kepada panitia lain. Oke, kita lanjut ke pengujian. Sebelum melakukan pengujian, kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Pengamatan ini kita pastikan timbangan yang akan diuji ini telah masih memiliki tanda tera sah atau tanda teranya tidak rusak dan timbangan ini berfungsi dengan baik. Untuk peralatan pengujian kita perlukan, karena ini timbangan ini kelas 3, berarti kita pakai
anak timbangan M2. Oke deh, sini kameramen. Nah, kita cek dulu tanda teranya. Ini tera tanda teranya tahun 2021. Jadi masa berlakunya sampai dengan 30 November 2022. Ini lempengannya. Nah, ini kapasitas dan daya baca kapasitasnya 30 kg. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pengujian, pastikan dulu posisi timbangan ini dalam posisi datar. Untuk mencari posisi datar, kita perhatikan di tanda airnya dulu. Seandainya tanda airnya di tengah, berarti posisi datar. Kalau untuk mencari datar, kita perlu memutar ini kita putar sampai ketemu tanda airnya di tengah. Oke. Karena timbangan ini kapasitas maksimalnya 30 kg. Jadi kalau 20 kg kapasitas 20 kg ke atas, berarti kita pakai anak timbangan yang kapasitasnya 20 kg. Tapi ingat, sebelum ada pengujian, kita pastikan dulu landasan 4 beban ini bersih. Kita bersihkan dulu. Lanjut. Kemudian kita ambil anak timbangan. Oke. Sebelum menaikkan anak timbangan, kita zerokan dulu, kita nolkan dulu. Jadi untuk mencari nol, kita tekan zero atau nol, tapi kita tekan zero. Oke. Setelah tampil tanda nol di sini, kemudian kita naikkan anak timbangan yang 20 kg tadi. Oke. Posisikan di tengah. Lanjut, posisikan di tengah. Kita perhatikan di sini penunjukannya sama nggak dengan yang ini. Kalau di sini kan 20 kg, berarti di sini 20.000 kg. Kalau seandainya ini 20 kg, di sini 20.000 kg, sama berarti kan? Berarti ini bisa dipastikan ini timbangan ini dalam kondisi baik. Tapi seandainya timbangan ini penunjukannya tidak sama, misalnya penunjukannya di sini 19,980, misalnya 19,980 atau 19,986, berarti timbangan ini tidak dalam kondisi baik dan harus ditera ulang. Kenapa? Karena PKD-nya 3D, jadi 3D-nya berarti di sini dibacanya skalanya 5 gram, berarti dikali 3 jadi 15. Jadi kalau memang penunjukannya 19,985 ke atas, misalnya 19,986, berarti timbangan ini dalam kondisi tidak baik. Jadi perlu ditera ulang. Oke, lanjut. Berikutnya kita lakukan closing, penutupan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah kita laksanakan serangkaian acara hari ini, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengerti apa tugas kita sebagai juru timbang. Dan dapat saya simpulkan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian telah memahami apa yang dilakukan oleh juru timbang dalam melaksanakan pengamatan timbangan di pasar. Tinggal berikutnya ilmu yang didapat hari ini dapat diimplementasikan di lapangan. Demikian serangkaian acara hari ini. Apabila ada kekurangan di sana sini dan ada ucapan yang tidak enak didengar serta menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya atas nama panitia kegiatan mohon maaf
sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.